Baik, kali ini kita akan buat satu buah aplikasi. Nama aplikasi kita buat multi user. Ini komponen-komponen yang masuk dalam aplikasi kita ada vertical arrangements, property height dan width-nya kita buat fill parent. Di dalam komponen vertical arrangements ada komponen label, horizontal arrangements. Horizontal arrangementsnya ada dua, lalu ada TinyDB, label alert, buttonnya ada dua, textbox passwordnya satu, dan textbox username satu. Nah, kita lihat untuk aplikasi multi user sebagai judul dia pakai label, font bold diaktifin, font size 20, property textnya multi user, aplikasi multi user. Untuk komponen textbox username yang dimasukkan dalam komponen horizontal arrangement 1, pengaturannya di bagian property hint jadi username. Untuk yang teks password text box dari yang ini ya, property hintnya jadi password. Lalu horizontal arrangement yang kedua kita isi dua buah button. Untuk align horizontalnya kita buat center, dan width, property width kita buat fill parent. Kita masukkan dua button, tombolnya diubah menjadi sign in dan sign out. Untuk sign in, font boldnya diaktifin, font size 20, teksnya sign in. Demikian juga untuk sign out, font size 20, teksnya sign out. Lalu kita butuh satu buah label, di sini tidak terlihat karena property visible saya uncheck. Nah, ini kalau saya cek muncul label alert. Dan yang terakhir kita butuh komponen TinyDB. Next kita masuk ke bagian blok. Di sini kita butuh beberapa variabel pass, variabel database, variabel row, variabel islogin, variabel level, variabel user, dan variabel item from row. Nah, di awal sekali ketika screen ini diaktif lah ketika dijalanin, maka kita butuh 3 buah data yang kita simpan ke dalam TinyDB. Ini data awal saja dengan nama tagnya data user. Data yang tersimpan ada 3 buah field masing-masing data. Ini username-nya, data yang pertama dt admin, password yang pertama pas admin, angka 1 sebagai levelnya. Kalau 1 dia level admin, user 1 itu usernya, passwordnya user, levelnya 0 berarti level user. Username yang ketiga ya, username yang ketiga, nama username-nya adalah user 2, passwordnya user, data levelnya 0. Oke, ketika kita klik tombol sign in, maka aplikasi akan mengecek isi dari text box nama apakah dia kosong atau isi dari text box password apakah kosong. Artinya jika baik text box nama maupun text box password itu kosong, maka kita buat label alert.visible menjadi true supaya komponen label alert tadi itu bisa nampak di dalam screen. Dan tulisannya masukkan username dan password. Ini saya ganti, masukkan username dan password. Warna tulisannya dibuat menjadi warna merah. Lalu ketika komponen text box maupun komponen passwordnya dia berisi, ada isinya, tidak kosong, maka label alert.visible kita polisin, ya udah tidak usah ditampilin sehingga dia akan tetap tersembunyi dalam screen. Lalu kita akan ambil data kita dari TinyDB1, kita simpan ke dalam variabel database. Tadi di awal kita buat nama tagnya adalah data user sesuai dengan yang ini, data user. Jika tidak ditemukan nilai dari tag data user, kita buat empty string, ini dikosongin. Lalu karena data kita ada 3 buah, sini ada 3 user, ada data admin, data user 1 dan data user 2, dan masing-masing data dipisah oleh lambang titik koma, ini seperti ini, simbol titik koma. Maka di awal sekali kita buatlah variabel row untuk menampung data tersebut menjadi 3 row, 3 baris. Jadi di awal kita buat, ini global row-nya harusnya kita buat row. Oke, ini dia create empty list ya, ada perbaikan, create empty list karena dia menampung beberapa data. Oke, demikian juga
data. Oke, itu saja sih saya rasa data row aja. Oke, data row kita lanjut. Nah, data row dia sebagai list dan kita pisah dari simbol titik koma. Lanjut, for each item in list global row. Selama item yang kita cari ada di dalam variabel global row. Nah, kita cek dulu apakah kita sekarang sedang login. Statusnya sedang login itu variabel is login sama dengan true atau kita sedang login. Maka setiap masing-masing baris tadi data kita pisah berdasarkan lambang pagar di sini. Kita split text at lambang pagar, dan untuk data yang pertama, indeks pertama dari data yang kita dapat dari setelah pemecahan dari data masing-masing user, untuk label untuk indeks 1 itu kita simpan ke dalam variabel user, indeks 2 kita simpan ke dalam variabel password atau pass, indeks 3 kita simpan ke dalam variabel level dari data yang ini tadi. Jadi kita tadi sebenarnya memecah dari 3 yang ini. Ada data admin, ini jadi data indeks 1, data pass indeks 2, 1 indeks 3. Tadi kita lihat bahwa teks yang kita pecah, yang kita split itu berdasarkan lambang pagar yang ini. Next, berikutnya kita akan cocokkan apakah data yang kita isi dalam text box username itu sama dengan variabel global user yang tadi sudah kita ambil per itemnya, dan apakah text box pass itu sama dengan global passnya. Jika hal ini ketemu sama, maka pastilah kita akan ubah variabel loginnya is login sama dengan true, artinya kita saat ini sedang login. Sebaliknya, jika itu tidak dipenuhi syaratnya, artinya username-nya tidak sama dengan yang tersimpan dalam variabel global user dan passwordnya juga tidak sama dengan data yang tersimpan di dalam TinyDB atau variabel get global pass, maka kita variabel is loginnya tetap menjadi false. Lalu ketika kondisi ini dipenuhi, username-nya sama dengan yang tersimpan dalam database, username kita isi dalam komponen text box, demikian juga password sama dengan yang kita isi dalam komponen text box passwordnya, maka kita cek apakah global levelnya itu sama dengan 0. Jika sama dengan 0, maka kita buat nilai variabel level itu user. Jika tidak 0, variabel levelnya menjadi admin. Nah, berikutnya, jika kita statusnya sedang login, maka kita simpanlah nilai ke dalam TinyDB dengan variabel isLogin. Nilai yang disimpan adalah nilai dari variabel isLogin itu sendiri. Lalu kita buat lbel_alert.text-nya muncul tulisan login sukses, selamat datang, dari label nama labelnya. Jadi kalau labelnya user, selamat datang user, dipisah dengan 1 karakter kosong, ini space saja. Lalu diikuti dengan kata nama username dan lbel_alert.visible-nya true, text color-nya warna hijau. Selebihnya jika variabel isLogin-nya false, maka teks yang ini akan teks dari lbel_alert-nya akan muncul tulisan login gagal dari username yang sedang berusaha untuk login. Lalu lbel_alert.visible-nya jadi ini harusnya true ya, jadi true, dan text color-nya warna merah supaya dia tetap terlihat. Next, berikutnya ketika kita klik tombol sign out, pertama dicek dulu apa kita sekarang sedang login. Jika kita sedang login, pasti kita cukup mengubah variabel isLogin menjadi false. Tapi jika kita tidak sedang login, maka ini akan dikerjakan. Nah, yang pertama lbel_alert.text-nya jadi no session, lbel_alert.visible ini jadi true, dan lbel_alert.text color jadi warna merah.